Halo, kedengeran nggak suara saya sekarang? Sekarang udah kedengeran Oke, nggak? oke, lebih aman ya, lebih aman. Kalau suara aku kedengeran nggak ya kak? Aman, aman udah. Aman. Kalau gitu kita langsung mulai acaranya aja gimana kak? Oke, boleh. Boleh ya? Silakan. Oke baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada acara malam hari ini, tepatnya pada tanggal 13 Januari 2024, kita akan melangsungkan acara live Instagram webinar santai melalui platform Instagram Ngoceh Podcast bersama narasumber kita Kak Siti Nafila Izati yang pada malam hari ini akan membawakan sebuah materi yang semoga bermanfaat untuk kita semua, yaitu materi dengan tema pentingnya peran pemuda sebagai agen perubahan. Nah, sebelum mulai ke acaranya, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ihsan Zairo, saya berdomisili di Klaten, Jawa Tengah, dan yang akan menjadi moderator pada acara malam hari ini. Nah, selanjutnya yaitu kita kenalan dulu nih sama narasumber kita, Kak Siti Nafila. Mungkin bisa nih Kak, diperkenalkan dirinya. Silakan. Oke, terima kasih ya. Ya. Selamat malam teman-teman semua. Salam kenal Kak. Perkenalkan, nama saya Siti Nafila. Saya biasa dipanggil Vivi ya. Panggil Vivi aja ya, daripada karena Nafila itu terlalu panjang ya. Bisa dipanggil Pak Vivi. Kebetulan saya sekarang ya kesibukannya selain jadi mahasiswa di dua universitas, ngambil double degree. Yang pertama itu dengan jurusan pendidikan bahasa Arab dan yang kedua itu jurusan psikologi. Saya juga aktif di berbagai organisasi dan komunitas. Udah sih, cukup sekian aja. Biar bisa langsung Salam kenal ya Kak Siti Nafila. salam Keren juga banget. ya. Kalau kita itu enggak Oh ya, ini gimana nih para sobat Oce udah pada kenalan kan ya sama Kak Siti Nafila. Kalau gitu kita langsung masuk aja ya Mbak ke acaranya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acaranya. Acaranya yaitu Kak Nafila akan membawakan sebuah materi dengan tema pentingnya peran pemuda sebagai agen perubahan. Materinya akan disampaikan sekarang ya Mbak. Silakan. Mungkin bisa dipaparkan sekarang ya Mbak. Kak. Oke, terima kasih ya. Ini suara saya terdengar? Terdengar Kak. Tapi Oke. mungkin bisa lebih keras lagi, maaf ya Kak. Oke, halo. Gimana? Mungkin bisa lebih keras lagi ya Kak. Soalnya Oke. kedengaran tapi Langsung aja mungkin. Menggema gitu ya. Menggema banget. ya sedikit. Gak apa-apa, nanti Iya Kak, nggak apa. Nah, sesuai dengan pembahasan tema kita kali ini yaitu mengenai tentang agent of change ataupun agen perubahan gitu ya. Perlu kita ketahui bahwa peran pemuda sebagai agen perubahan itu sangat penting gitu teman-teman semua. Dan sebagai agen perubahan itu bukan berarti kita misal ya, kan kita tuh mikirnya bahwa agen perubahan itu pasti kaitannya dengan ada secara globalnya itu adalah untuk negara kita yang kita cintai itu ya, untuk negara Indonesia gitu. Tapi jangan jauh-jauh teman-teman semua. Sebagai seorang pemuda, untuk menjadi agen perubahan itu nggak usah langsung global secara keseluruhan gitu ya. Cukup di lingkungan sekitar kita dulu gitu teman-teman semua. Sebagai contoh ya, misal ya, kita punya seorang teman yang apa ya, temannya itu istilahnya kayak yang nggak sesuai dengan yang kita harapkan gitu, atau lingkungannya tuh orang-orang yang emang misalnya malas belajar atau sukanya main dan lain sebagainya. Sedangkan kita tahu hal-hal yang baik itu seperti apa gitu. Nah di situ tuh kita silakan menggunakan sifat ataupun sikap di mana kita bisa menjadi agen perubahan atau menuju hal yang baik gitu, membawa teman-teman kita bersikap yang baik gitu. Nah maksudnya kayak gitu tuh apa? Jadi bukan berarti misalnya ya di suatu kelompok itu tuh orang-orangnya nggak oke lah istilahnya. Bukan berarti saat kita terjun ke kelompok tersebut kita malah mengikuti dengan sikap kelompok tersebut yang menurut kita memang tidak baik. Nah harusnya saat kita terjun kepada kelompok tersebut kita harus bisa membawa perubahan baik terhadap kelompok tersebut yang menurut kita tidak baik gitu. Kalau misalnya kita diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu kalau misalnya perihal di lingkungan ataupun pertemanan di dalam. Terus kalau misalnya kita ngambil lagi secara eksplisitnya, secara lebih kecilnya lagi, sebagai agen perubahan itu kalau misalnya ya mikir
Kak, tahu nggak sih kalau misalnya jadi agen perubahan, di teman-teman tuh kadang mikirnya tuh apa sih, sok suci, kadang kan kayak gitu ya, sok suci, sok rajin, sok apa. Ya udah, kita bawa aja agent of change ataupun sikap agen perubahan itu untuk diri kita sendiri dulu gitu teman-teman. Maksudnya untuk diri kita sendiri dulu itu kayak gimana? Karena saya yakin pemuda-pemudi di negara Indonesia ini tentunya orang-orang yang sangat berkualitas, orang-orang yang sangat ya udah ahli dan apa ya, keren lah di bidangnya masing-masing. Tapi kan tentunya pasti ada segala kekurangan dalam diri kita gitu ya. Nah, di mana menurut saya pribadi sebagai agent of change itu, kalau misalnya emang kita belum bisa membawa hal baik kepada orang lain, silakan kita perbaiki diri kita terlebih dahulu gitu. Maksudnya perbaiki diri kita terlebih dahulu itu kayak gimana? Kan kita tahu ya, pada dasarnya seorang manusia itu mempunyai sifat kelebihan dan kekurangan gitu kan. Nah, dari kelebihan itu kita harus bisa memanfaatkan sehingga kekurangan itu bisa diminimalisir dan ditutupi dengan kelebihan yang kita punya. Nah, itu juga merupakan peran yang bisa kita pakai membawa perubahan terhadap diri kita terlebih dahulu. Dimana kalau misalnya kita udah bisa membawa hal yang baik terhadap diri kita, tentunya itu akan menjadi hal yang mudah kalau misalnya kita mengajak teman-teman ataupun orang-orang di lingkungan sekitar kita untuk melakukan hal yang baik juga. Kayak gitu teman-teman semua. Mungkin lebih ya secara eksplisitnya untuk diri kita terlebih dahulu. Lalu misalnya kita udah bisa menerapkan untuk diri kita, silakan untuk diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau misalnya diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kita mulai dulu dari teman kita, kerabat kita, keluarga kita. Baru kalau misalnya kita udah ngerasa, oh iya kita bisa membawa pengaruh baik nih untuk lingkungan sekitar kita yang masih dekat-dekat ya. Berarti dari situ kita harus bisa membawa perubahan baik juga bagi lingkungan kita yang lebih global lagi, lebih menjauh lagi. Lebih global lagi tuh kayak gimana? Jadi kan kalau misalnya kita membawa perubahan untuk orang yang kita kenal mah rasanya kayak ya mudah-mudah sulit lah ya. Tapi kan kalau misalnya kita bisa membawa perubahan buat orang yang belum kita kenal, maksudnya itu kayak gimana? Ya kita bisa memanfaatkan caranya itu lewat apa? Yang paling mudah di era zaman sekarang gitu teman-teman. Tentunya adalah dengan menggunakan apa? Teknologi. Itu teman-teman semua yang paling mudah. Dan salah satu contohnya kita membawa apa ya, cara bisa menjadi agent of change yang lebih baik, ya ini salah satu contohnya acara Ngoceh Podcast juga merupakan salah satu cara apa ya, mengimplementasikan bagaimana sih sebagai seorang peran pemuda bisa menjadi agent of change ataupun sebagai peran membawa perubahan gitu, membawa perubahan bagi orang-orang sekitar. Terus kalau misalnya mikir teman-teman, apa nyambungnya Ngoceh Podcast sama agent of change saya kayak gitu? Teman-teman semua nggak ada yang tahu. Di sini saya sebagai speaker dan ya ada moderator juga. Nah, dari apa yang saya sampaikan, tentunya di sini ada teman-teman yang nonton juga ya. Siapa tahu saat udah beres nonton dari sini, jadi lebih terbuka kan, nambah insight juga, nambah wawasan dan lain sebagainya, sehingga bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-harinya juga bagi para penonton yang ada di sini gitu. Nah, itu juga di sini saya bisa menerapkan peran sebagai agent of change juga, dan termasuk juga moderator secara tidak langsung seperti itu gitu teman-teman. Jadi nggak usah mikir jauh-jauh bahwa kayak aku belum bisa jadi agent of change, atau misalnya aku masih SMP kak, aku masih SMA kak, aku nggak bisa jadi agen perubahan. Itu bukan nggak bisa, tapi karena dalam dirinya aja ngerasa kayak yang nggak pantas, padahal mah dia bisa gitu. Jadi siapapun itu saya yakin bisa menjadi agent of change. Gak ada namanya telat. Walaupun semisal usianya udah di atas 30 tahun dan lain sebagainya, sebagai agent of change itu menurut saya itu gak ada kata terlambat dan gak ada kata kayak terlalu muda belum pantas jadi agent of change. Itu kembali lagi kepada diri kita sendiri gitu. Kembali lagi kepada diri kita yang bisa mengatur dan bisa memahami bahwa agent of change itu bukan berarti hal-hal yang secara mengglobal aja, tapi secara eksplisit, secara lebih dekatnya itu bisa diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau misalnya nih ya teman-teman, pengen belajar tentang sebagai seorang peran pemuda itu ya, menjadi seorang agen perubahan itu kayak gimana sih ya misalnya, karena mikirnya pengen yang simple-simple aja, ya tadi yang tadi udah saya kasih tahu misalnya di dalam lingkungan ataupun ya pertemanan kan. Tapi kalau misalnya di dalam lingkungan keluarga, menjadi agent of change juga bisa teman-teman semua. Semisal kalian punya adik kalian itu masih butuh bimbingan, masih butuh bimbingan dari seorang kakak atau dari orang-orang yang lebih usianya lebih tua dari adik tersebut gitu ya, tentunya lah ya itu teman-teman. Nah di situ
teman-teman semua, bagi yang punya adik juga, itu bisa mengambil peran kalian sebagai agent of change untuk adiknya sendiri, membawa agen perubahan. Maksudnya jadi agen perubahan itu membawa perubahan yang baik untuk adiknya sendiri gitu. Karena kan kalian semua juga tahu bahwa pada era zaman sekarang, kadang kan teknologi itu atau internet itu nggak digunakan secara baik ya teman-teman. Nah apalagi rentan pada usia adik-adik yang masih kecil gitu ya. Kalau tanpa ada pengawasan dari orang yang lebih usianya lebih tua ya gitu istilahnya, itu pasti akan dimanfaatkannya malah tidak sesuai gitu. Seperti yang kita lihat kan sekarang fenomena TikTok, tahu kan? TikTok kadang aku tuh kadang suka kaget gitu ya, ternyata yang udah punya TikTok itu bukan anak-anak SMP atau SMA aja, bahkan anak TK aja itu udah punya TikTok. Sedangkan kan ya ampun teman-teman semua pasti tahu kan, konten TikTok itu nggak semuanya yang FYP itu yang baik-baik aja. Bener gak teman-teman? Maksudnya kayak anak TK, anak kelas 1 SD udah punya TikTok, itu pasti kan dia misalnya emang ya, sebenarnya kembali lagi gimana kita sendiri gitu. Tapi saya yakin kalau misalnya seorang anak yang usianya misalnya 7 tahun, 6 tahun udah punya TikTok, pasti yang ia lihat, yang ia tonton, ya itu pasti pikirannya, oh iya ini bagus, oh iya ini oke. Kalau misalnya tanpa pengawasan dari orang yang usianya lebih tua atau ya dari kakaknya, dari orang tuanya, itu pasti akan disalahgunakan juga gitu ya. Dan maka dari itu, kita peran sebagai seorang kakak kepada adik tersebut bisa mengarahkan kepada yang lebih baik. Dan secara tidak langsung juga, di situ kita bisa mengambil peran kita sebagai agent of change atau membawa perubahan juga gitu. Jadi untuk menjadi agent of change ataupun membawa perubahan itu tidak hal-hal yang global atau sulit gitu teman-teman, yang tanpa kita sadari juga, padahal itu kita bisa memanfaatkan peran tersebut gitu, agent of change tersebut gitu. Mungkin dari saya penyampaiannya segini. Mungkin dari moderator ada beberapa pertanyaan sambil kita mengalir aja nih ya, kita sharing-sharing ngobrol. Silakan. Aduh, makasih banget ya Kak udah ngasih materi. Semoga materi itu bermanfaat banget untuk kita semua ini. Kita lanjut aja ke sesi pertanyaan Q&A. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa tulis aja di kolom komentar ya. Ini untuk permulaan pertanyaannya, mulai dari aku aja. Aku tuh ada pertanyaan gini nih Kak. Di era kita yang serba digital ini, bagaimana sih kita menyikapi diri kita sebagai pemuda ini, sebagai agen perubahan itu, bagaimana cara kita menyikapi era-era yang serba digital ini? Oke, siap. Terima kasih. Boleh dimute lagi. Oh, sorry ya. Jadi biar suaranya gak mantul ke teman-teman karena tadi ada beberapa yang bilang mantul gitu. Aku langsung izin menanggapi aja ya tadi pertanyaannya. Bagaimana sih cara kita menyikapi peran pemuda sebagai agent of change di era yang serba digital ini ya? Tadi mungkin udah saya singgung di awal juga ya, cara kita memanfaatkan itu. Tentunya teman-teman semua, di zaman yang semakin canggih, di zaman yang serba apa-apa teknologi, serba apa-apa pakai internet, atau ibarat sekarang ya teman-teman, dunia itu udah genggaman kita, benar nggak sih? Kita punya handphone, ya ibaratnya kayak dunia itu udah genggaman kita, karena ya semuanya tuh ada di handphone gitu teman-teman semua. Nah, kita sebagai agent of change itu, dimana kita tahu bahwa zaman sekarang ini serba dengan teknologi, serba dengan internet, tentunya di sini harusnya kita bisa menempatkan posisi kepada hal yang positif gitu teman-teman semua. Dan aku yakin teman-teman semua di sini tahu apa yang termasuk dengan negatif, apa yang termasuk dengan positif gitu teman-teman semua. Menjadi agen perubahan atau menyikapi ya kita sebagai peran pemuda untuk agent of change itu yang tadi udah saya contohin juga ya, mungkin kalau misalnya di lingkungan keluarga kayak gimana. Tapi kalau misalnya di perihal teknologi ini gitu ya teman-teman semua, bisa kita ambil atau langkah yang bisa kita lakukan itu seperti apa gitu ya. Mungkin teman-teman semua juga tahu ya, di sini banyak akun-akun yang di sosial media ya, nggak terpatok di Instagram aja gitu. Banyak akun-akun yang emang sifatnya itu adalah motivation, baik itu di YouTube dan lain sebagainya, apapun itu. Nah, itu juga merupakan salah satu langkah bisa membawa perubahan yang baik untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi kayak kita menyebarkan apa yang kita dapat, lalu kita sebarkan melalui teknologi, melalui sosial media yang kita punya gitu. Atau kita bisa memanfaatkan hal seperti ini. Contoh kecilnya teman-teman, kalau misalnya saya sharing sesuai dengan experience saya, sesuai dengan pengalaman saya orangnya itu suka
jujur ya, suka kayak bikin-bikin video, suka kayak ngomong public speaking, suka ya kayak gitu lah ya, misalnya nggak jauh dari itu. Maka yang saya sukai tersebut, saya ingin bermanfaat nggak hanya cuma diri saya aja, tapi untuk orang-orang di sekitar saya. Dan sebagai salah satu contohnya, implementasi saya menjadi speaker di Mocha Podcast juga, saya diundang ya, alhamdulillah gitu, kita bisa sharing bareng di sini gitu. Nah, di sisi lain, saya juga ada beberapa reels kan, ada beberapa video ataupun ya postingan saya di Instagram yang sifatnya emang saya nggak pengen manfaat itu cuma buat diri saya aja, tapi buat teman-teman ataupun orang-orang yang ada di sekitar saya gitu. Nah, jadi teman-teman semua, bagaimana sih cara menyikapinya gitu? Ya, kita bisa mulai dengan hal-hal kecil yang kita sukai gitu teman-teman. Kalau teman-teman suka baca buku, silakan beres dari baca bukunya, silakan kalian aplikasikan, kalian sharing, kalian sebar untuk orang-orang di sekitar kalian. Kalau kalian masih malu buat menggunakan digital kayak misalnya ngetik-ngetik atau bikin apa, ya secara langsung misalnya kalian sukanya kayak live gini ya, tiba-tiba live sendiri aja tanpa gimana, itu tuh menjadi masalah gitu teman-teman. Jadi silakan memanfaatkan sebaik mungkin yang kalian sukai dan kalian punya gitu. Jadi tadi kata saya, kalau saya suka baca, boleh di share lagi hasil bacaannya di sosial media yang kalian punya. Kalau misalnya kalian sukanya konten, berarti ya silakan bikin konten-konten yang baik gitu. Terus kalau misalnya kalian sukanya ngomong, dan saya mohon maaf ya kalau misalnya suara saya kecepatan atau saya ngomongnya cepat, karena saya biasa berbicara kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian suka berbicara, aku sukanya public speaking nih kak, tapi aku juga pengen jadi agen perubahan yang baik untuk lingkungan sekitar. Dan silakan dimanfaatkan, kan sekarang teknologi ada. Silakan bikin video yang mana sifatnya itu adalah menginspirasi banyak orang, memberikan motivasi kepada banyak orang atau di sekeliling kita gitu. Dan silakan kita gunakan teknologi yang ada, yaitu dengan diupload misalnya ke sosial media yang kalian punya. Kan secara tidak langsung, jadi ilmunya itu bermanfaat gitu teman-teman. Yang kita sukai, ilmu yang kita punya bermanfaat untuk kita, tapi bermanfaat juga untuk orang-orang di sekitar kita. Dan tanpa kita sadari, kalau misalnya kita menggunakan teknologi sebaik mungkin, manfaat itu nggak cuma buat orang-orang yang kita kenal, tapi baik untuk orang-orang yang nggak kita kenal. Karena kalau misalnya kita jauh dari kata FYP misalnya ya, kan kadang suka orang di-repost lagi, di-share lagi, dan lain sebagainya. Itu kan nggak menutup kemungkinan nggak hanya orang yang following sama kita gitu ya. Orang yang nggak kenal sama kita juga misalnya lihat konten kita, tiba-tiba muncul gitu, dan lain sebagainya. Terus yang tidak langsung juga bermanfaat bagi orang yang nggak kita kenal. Itu juga bisa secara globalnya gitu. Ini silakan ya bagi yang ingin bertanya. Dipersilakan ya, ini boleh di kolom komentarnya, di ketik aja. Mungkin itu sih cara menyikapinya. Jadi kita bisa memulai dari, kalau misalnya di era teknologi ya kita bisa padukan dengan hal yang kita sukai. Maka dari itu setelah yang kita sukai, kita padukan dengan hal yang kita punya. Yaitu kalau misalnya dari saya sukanya berbicara, saya sukanya bikin hal-hal yang pengen memotivasi, tidak hanya untuk diri saya aja. Ya saya bikin video sifatnya, nah nanti apa yang saya dapatkan ilmunya dari video tersebut saya edit dan sebagainya, kan saya upload. Dari upload itu kan tapi yang nonton itu nggak cuma orang-orang terdekat kita aja gitu, jadi dapat gitu kayak, oh iya ya ternyata ada ilmu baru juga buat orang lain gitu kan. Saya tidak langsung juga itu ngalir juga kan pahala buat kita gitu ya, berbagi ilmu untuk orang-orang di sekitar kita. Kayak gitu sih untuk cara menyikapinya. Jadi kita bisa memanfaatkan dari apa yang kita punya dan kita sukai. Oke, boleh deh. Terima kasih ya Kak udah menjawab pertanyaannya. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa banget ditulis di kolom komentar ya. Kalau sambil Ya, boleh. aku lanjut ke pertanyaan aku yang lain. Boleh. Untuk pertanyaan aku yang kedua itu aku tuh kayak nanya, kalau menurut kakak di era kita yang sekarang ini tuh pola atau tatanan apa sih yang seperti apa gitu yang perlu diubah oleh kita sebagai agen perubahan ini, kan kita sebagai pemuda ini yang menjadi generasi bangsa, jadi apa sih yang sebenarnya tuh perlu diubah gitu? Udah sih gitu aja Kak. Silakan dijawab pertanyaannya. Pola atau tatanan apa yang perlu diubah? Aduh, ini kalau kata saya pertanyaannya cukup berat ya kalau misalnya ditanya pola atau tatanan apa yang perlu kita ubah. Tapi kalau misalnya kita lebih kita bungkus pertanyaan tersebut lebih mudah lagi gitu ya, istilahnya apa sih hal apa yang perlu kita ubah gitu ya. Kalau menurut aku sendiri di era sekarang sebagai pemuda gitu, apa yang perlu kita ubah? Kalau aku sendiri adalah mindset.
pikiran, mindset kita gitu. Karena terkadang sekarang kan banyak pemuda yang emang talentanya keren, talentanya bagus, oke, tapi dia nggak percaya diri. Dia mempola mindsetnya sendiri bahwa ya udah, kelebihannya ini ya cukup untuk dirinya sendiri, tapi nggak disebarluaskan gitu. Kayak ya udah cukup untuk saya aja. Misalnya ada hobi misalnya, hobinya itu suka baca buku ya, ada misalnya suka baca buku, tapi baca bukunya itu ya udah buat diri dia aja. Jadi nggak ada mindset pengen kayak, oh iya ternyata baca buku ini kayaknya asyik deh kalau misalnya teman-teman yang lain juga suka baca buku. Kalau misalnya tentunya kalau misalnya suka baca buku, di situ dia bisa sharing juga kan dengan teman-temannya gitu. Jadi yang perlu diubah menurut aku sendiri nih ya, di era zaman sekarang para pemuda itu adalah mindsetnya gitu. Dimana mindsetnya itu terkadang lebih kayak, kalau istilahnya itu lebih ke banyak negatif thinking-nya nggak sih teman-teman? Karena sekarang mah gampang-gampang istilahnya itu kayak overthinking, negative thinking, inilah itu. Padahal ya teman-teman, kalau misalnya mindset kita udah ditanamin dari awal, sifatnya kayak husnuzon, kita selalu positive thinking dengan apa yang terjadi. Namanya sugesti itu ya teman-teman itu sangat berpengaruh juga. Jadi silahkan kalau misalnya teman-teman merasa bingung kayak apa sih yang perlu diubah ya di era zaman sekarang sebagai agent of change itu kayak gimana gitu ya teman-teman. Kita mulai aja dari diri sendiri dengan mindset kita gitu teman-teman. Karena aku yakin kalau pemuda-pemudi semua di negara Indonesia ini yang sangat bertalenta, yang sangat keren dan punya kemampuan, punya pengetahuan yang luas, wawasan yang luas, mengubah mindsetnya bahwa setiap diri orang itu bisa gitu ya, setiap diri orang itu bisa, dan selalu menanamkan pemikiran yang positive thinking gitu ya. Aku yakin apa yang dilakukannya itu gak cuma bermanfaat untuk dirinya aja gitu, dan bisa membawa manfaat untuk lingkungannya sekitar, bahkan secara globalnya misalnya bisa mengharumkan juga kan untuk negara Indonesia. Karena sekarang kalau misalnya kita lihat ya, kan banyak juga orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang oke, orang-orang yang keren. Jadi kalau kata aku sendiri, dilihat dari polanya itu, kenapa orang itu bisa keren, kenapa orang itu bisa hebat, kenapa orang itu bisa berprestasi. Ya karena mindsetnya, mereka berani gak cuma bermanfaat untuk dirinya aja, tapi ya mereka juga ingin bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi kan terkadang ada orang juga yang, wah ini keren banget sih, misalnya jago main apa, kayak misalnya jago nyanyi, jago apa gitu lah ya, dan sebagainya. Tapi dari kemampuan yang ia punya, dia cuma kayak misalnya, ya udah aku ikut lomba deh, udah beres ikut lomba, misalnya dia juara, ya udah beres, udah aja beres, gak dimanfaatin gimana, gak ada kayak mau sharing lagi sama teman-teman yang lain. Tapi kan tuh bakal ilmunya udah aja buat dirinya aja sendiri gitu. Jadi orang-orang di sekitarnya juga kayak gak akan ada impact positifnya gitu. Jadi ya udah, ilmunya tertutup aja untuk dirinya sendiri. Jadi yang perlu kita ubah, kalau kata aku, itu kan tadi pertanyaannya secara berat ya. Kalau menurut aku sih hal apa sih yang perlu diubahnya gitu, adalah mindset, pola pikir gitu. Jadi jangan apa-apa sekarang mah jangan, aku overthinking banget sih, aku tuh kayak takut gimana, kalau aku negatif thinking banget sih atau gimana. Padahal yang kayak gitu tuh teman-teman semua menjadi penghambat kalau menurut aku sendiri. Menjadi penghambat bagi diri kita sendiri. Kalau misalnya belum apa-apa kita udah ngerasa gak yakin deh, atau misalnya gini, ngeliat si A orangnya itu wah berprestasi di inilah itulah ABC dan lain sebagainya, terus B melihat gimana sikap yang dipakai si A gitu ya. Nah dimana sebenarnya si A juga itu tuh udah kayak istilahnya banyak banget lah ya prestasi gitu yang dilihat dari si B itu. Nah harusnya si B ini tuh udah ngelihat si A kayak gitu tuh harus merasa termotivasi dan merasa kayak yakin bahwa oh iya A bisa, kok B nggak, kok saya nggak bisa sih. Jadi kayak ngeliat orang lain kok bisa, itu kok saya nggak bisa, harusnya orang lain bisa, saya juga bisa gitu. Nah itu yang kadang salah di pemikiran setiap orang tuh, ngerasa bahwa kayak udah deh cukup dia aja yang keren, dia aja yang berprestasi, aku mau apa atuh, aku mau cuman apa tuh. Kadang kan kayak gitu ya, para pemuda sekarang tuh. Padahal kalau ngeliat orang yang keren kayak gitu, wah keren banget sih itu, pasti aku juga bisa lebih keren. Dan nah dari situ tuh harus menumbuhkan dulu keyakinan. Karena kalau misalnya ngelihat seseorang yang lebih wow, lebih oke dari kita gitu ya, bukan berarti iri boleh iri kayak kok itu bisa, tapi dari sifat iri itu tuh kalau dari diri pribadi aku ya, pengalaman aku gitu, kalau ngelihat ada orang yang lebih bagus, orang yang lebih berprestasi dan sebagainya, bahkan itu jadi motivation buat kita, buat jadi acuan buat kita bahwa kita juga bisa.
jadi dia. Kita juga bisa jadi orang yang berprestasi, kita juga bisa jadi orang yang keren gitu kayak orang itu gitu. Jadi bukan berarti pas lihat orang kayak gitu langsung menciut kayak wah nggak mungkin. Nah itu mau gimana jadi agent of change teman-teman, mau gimana jadi agen perubahan. Sebagai seorang peran pemuda jadi agen perubahan tuh nggak ada kalau apa-apa juga mau dimulai juga dari diri kalian kayak udah menciut gitu. Nah kalau misalnya kita sharing aja secara meluas gitu ya. Kalau misalnya kita mikir lagi ke hal yang kayak, oh iya tadi kalau kata Kak Vivi bener sih ya, berarti dari diri kita harus ada istilahnya ngerasa yakin kepada diri sendiri, positif thinking dulu, husnuzon dulu, jangan apa-apa overthinking, apa-apa negatif thinking gitu. Merasa bisa juga gitu dengan pencapaian orang lain juga dan merasa kita bisa. Nah dari situ apa sih harus kita lakuin? Oke, kalian udah percaya diri nih, kalian udah merasa yakin, udah bisa. Ya maka apa yang harus dilakukan adalah action teman-teman. Aksinya gitu. Jadi langsung kalian implementasikan gimana caranya. Dan tentunya untuk menuju action itu kan hal yang mudah teman-teman semua. Perlu juga ada beberapa, kalau ibaratnya itu kayak ada prepare-nya, ada planning-nya gitu. Nah kalau dari diri aku, kalau mau jadi seorang agen perubahan gitu ya, membawa hal-hal yang baik untuk teman-teman, tentunya tadi kata aku juga harus dikenali dulu untuk diri sendirinya. Teman-teman semua harus mengenali diri sendiri, kira-kira apa kelebihan yang ada dalam diri kalian, apa kekurangan yang ada dalam diri kalian. Setelah kalian tahu kelebihan kalian, silahkan kalian tingkatkan. Dan setelah kalian tahu kekurangan kalian, silahkan kalian coba untuk minimalisir kekurangan itu dengan kelebihan yang kalian punya. Itu teman-teman semua. Sehingga setelah kalian tahu ya, oh iya berarti kelebihan aku suaranya bagus misalnya, aku suaranya bagus, udah deh suara bagus cuma buat aku aja, buat nyanyi-nyanyi di WC, buat nyanyi-nyanyi di kamar, nyanyi-nyanyi di rumah. Aduh teman-teman, mau gimana yang lain tahu suara kalian bagus, bagaimana yang kamu jadi inspirasi buat orang lain karena suara kamu bagus, yang gak akan tahu kalau kayak gitu. Ya silahkan bisa dimulai dari hal yang kecil apa kataku juga. Ya mulai dari, ya kalian suka ikut lomba misalnya, ya boleh ikut lomba, terus ikut lomba. Nah tapi kadang gini loh, ada yang lucunya ya, ada yang menariknya gini. Dia kan udah kenalin dirinya ya, suka nyanyi, terus kayak oh iya aku pengen nih, aku suka nyanyi, orang juga tahu dan ngerasa terinspirasi gitu, dan suara bagus aku ini cuma buat aku aja. Ada nih orang yang kayak gitu. Oke, dia udah tahu bikin strategi ini kayak oh iya aku berarti harus ikut lomba. Kan kalau saya ikut lomba di mana juara kan pasti oh iya. Jadi bukan terkenal ya, saya bukan famous juga, kayak orang-orang tuh kan tahu bahwa oh iya ini suaranya bagus. Secara tidak langsung kalau ada event-event dan lain sebagainya yang perlu dengan penyanyi atau suara yang bagus kan dia juga diundang kan. Tapi saat dimana dia menuju proses ke yang dia suka ikut lomba dan lain sebagainya, tapi dia tuh gagal terus, kayak misalnya gue juara. Nah udah aja beres, kadang ngerasa wah ini gagal aja terus, gak juara, berarti udah aja deh, aku mah gak bisa jadi membawa hal terbaik. Nah itu yang salah teman-teman semua. Kadang kalian juga gak menikmati proses yang kalian lalui gitu. Dimana kalian misalnya udah merasa percaya diri, kalian yakin, udah menanamkan hal positif, udah banyak strategi ingin menjadi agen perubahan atau membawa hal yang baik untuk orang-orang sekitar kalian, tapi kalian gak menikmati proses yang terjadi. Kalau menurut saya pribadi itu adalah percuma. Karena kalau misalnya kalian udah ngerasain ya, menikmati hal-hal yang kalian udah menikmatilah proses kalian, walaupun namanya suatu kegagalan itu pasti ada, tapi kalian harus yakin kegagalan itu ibaratnya sebuah tanda kalian menuju kesuksesan. Jadi nggak ada namanya istilah dari bawah langsung sukses ke atas, atau ibaratnya dari bawah kan langsung terbang ke langit, atau mungkin gitu teman-teman. Jadi silakan setiap prosesnya, apapun itu kecil prosesnya, susahnya prosesnya, karena yakin aja akan ada hal manis, akan ada hal indahnya gitu teman-teman. Itu jadi yang perlu diubah kalau dari diri aku pribadi, dari ya experience aku, dan sebenarnya kita tujuan juga sharing ya teman-teman ya, itu adalah mindset kita. Itu kembali ke semuanya, apapun itu adalah mindset kita, pola pikir kita gitu. Kalau dari pola pikir kita udah oke, ya pasti aku yakin sih kalau misalnya kalian menikmati prosesnya juga akan mencapai suatu hal yang sesuai dengan tujuan kalian kayak gitu. Jawabannya keren banget.
Ini karena berhubung belum ada yang nanya, aku lanjut pertanyaanku aja ya Mbak. Lanjut aja. Tadi kan kakaknya bahas soal mindset. Ini kan mirip-mirip kayak misalnya kita tuh mau keluar dari zona nyamannya kita sendiri gitu ya kan. Kadang kan kita kesulitan untuk keluar dari ini, kita udah di zona kita di sini dan kita mau keluar ke sesuatu yang bukan zona kita, ada kesulitan. Menurut kakak gimana sih cara kita beradaptasi dengan itu? Itu aja sih. Bagus banget nih pertanyaannya dari moderator yang cantik bersama aku ini. Itu untuk dari menanggapi pertanyaan itu berkaitan dengan zona nyaman. Ini ada ya kalau nggak salah lagunya juga kan ada zona nyaman gitu kalau nggak salah. Jadi kita tuh emang harus keluar dari zona nyaman yang kita lakuin gitu. Karena kalau kita membawa perubahan ya keluar dari zona nyaman itu gitu. Tapi kalau dari diri aku pribadi, kalau kaitannya sama zona nyaman, ini gimana perspektif masing-masing. Soalnya kadang ada orang yang bisa menempatkan zona nyaman itu menjadi hal yang baik untuk diri dia sendiri. Gitu teman-teman. Jadi nggak apa-apa itu nggak harus keluar dari zona nyaman. Kalau menurut aku ya teman-teman. Ini kembali lagi ke diri kitanya gitu, yang menempatkan, misalnya posisinya kayak gini. Kalian itu zona nyaman atau misalnya posisi kalau ini kita secara globalnya dulu aja deh. Zona nyaman, mikir apa sih zona nyaman, pengen keluar dari zona nyaman apa sih itu. Kalau kita contohin di dalam kehidupan kita sehari-hari, contoh zona nyaman tuh kayak gini. Kalian sehari-harinya udah biasa, kalau anak SMA nih ya, kalau anak SMA itu suka kayak ya udah sekolah, udah pulang atau saya udah pulang sekolah tuh main dan lain sebagainya. Kan itu kayak kalau diibaratin tuh tidak aja nyaman dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Tapi kan tanpa kita sadari apa yang kita lakuin itu ternyata nggak bawa hal-hal yang baik gitu, nggak bawa perubahan-perubahan yang baik, nggak bawa impact yang baik untuk orang lain aja nggak ada, bahkan untuk diri kita juga nggak ada gitu ya. Untuk diri kita aja nggak ada, bahkan untuk orang lain nggak ada gitu. Jadi maka dari itu harus keluar dari zona nyaman itu gitu. Tapi di sisi lain ada nama istilahnya zona nyaman itu ada baiknya juga, tapi di balik ada baiknya itu kita belum bisa menempatkan zona nyaman itu kepada hal yang positif. Contohnya ya, zona nyamannya gini. Aku pernah ngerasa gini teman-teman. Aku kan suka baca buku ya, suka baca buku. Ada saat aku zona nyaman aku tuh kayak ya aku suka baca buku. Kan itu baca buku kayak yang positif ya teman-teman semua, bener gak sih? Ya nambah pengetahuan, nambah wawasan gitu ya. Nah, udah aja, aku suka baca buku. Tapi kan beres dari baca buku, yang nambah ilmu siapa? Aku aja kan. Yang nambah wawasan, aku aja. Yang nambah pengetahuan, aku aja. Yang nambah kemampuan, aku aja. Apakah orang lain akan merasakan itu? Tidak akan. Jadi itu adalah ya zona nyaman, tapi belum bisa ditempatkan kepada hal yang positif. Itu kalau menurut aku sendiri gitu. Jadi teman-teman semua, ada di mana emang zona nyaman hal yang bagus itu, tapi belum bisa ditempatkan kepada hal yang positif. Jadi teman-teman semua, gimana sih caranya gitu untuk kita keluar dari zona nyaman yang sifatnya negatif, atau misalnya kita sifatnya belum bisa ditempatkan kepada hal yang positif, bukan berarti kita keluar dari zona tersebut gitu teman-teman. Tapi kita bisa merubah hal tersebut kepada hal yang positif. Kalau dari diri aku pribadi gitu. Kan nggak segala sesuatu itu, misalnya zona nyaman, kamu lagi di zona nyaman nih, kamu harus keluar. Saya nggak boleh, kalau kena sukses itu jangan di zona nyaman. Itu enggak sih teman-teman. Itu kembali lagi aja gimana kita bisa menempatkan zona-zona tersebut kepada hal yang positif, bukan kepada hal yang negatif. Gitu teman-teman. Jadi gimana caranya ya untuk mengubah hal tersebut? Kalau dari diri aku sendiri, tanpa kesadaran, tanpa adanya minat, tanpa adanya tekad dari kita, itu nggak akan ada perubahan. Itu nggak akan ada keluar dari zona nyaman yang sifatnya negatif. Itu nggak akan ada istilah zona nyaman ke hal yang positif. Jadi apa yang harus kita lakuin? Atau bagaimana cara kita mengubah hal tersebut? Ya, dari mulai tadi poin pertanyaan 1, 2, 3, itu kembali lagi kepada diri kita teman-teman. Sebagai agen perubahan, tentunya kita juga harus bisa mengubah dalam diri kita sendiri. Jadi apa yang perlu diperbaiki? Yaitu teman-teman kesadaran diri kita. Dari aku, kan sih kita udah sadar, tentunya di situ kan langsung ada niat atau tekad kita kayak, oh iya, apa yang aku lakukan selama ini kayak, aku udah sekolah, main terus sih, nonton bioskop, nonton apa gitu, belanja terus semuanya. Itu kan zona nyaman yang enak banget lah tuh teman-teman, kayak pulang sekolah belanja, pulang sekolah nonton. Tapi terus dipikir-pikir, zona nyaman apaan itu kan? Gak akan menambah
kita memberi impact yang baik untuk diri kita, untuk orang lain enggak, untuk diri kita juga enggak. Jadi maka dari itu, setelah kita sadar hal itu tidak baik, maka silakan kalian tancapkan niat dan tekad kalian ingin berubah. Itu teman-teman semua yang perlu kita lakukan. Jadi apa yang perlu kita ubah untuk keluar dari zona nyaman itu adalah niat, tekad, dan kesadaran kita. Jadi awal kita harus sadar diri, kita harus sadar. Setelah kita sadar, maka niat, tekad, udah niat, tekad itu maka kita harus ikhtiar, ada actionnya, usaha dan doa kita. Kayak gitu sih. Kalau belum ada pertanyaan kita lanjut aja ya, nggak apa-apa. Kan saling kita sharing-sharing gitu di sini. Mungkin teman-teman juga pada mendengarkan. Kayaknya ada yang bertanya tapi. Iya. Ini Kak ada yang bertanya, mau boleh. dijawab dulu ya. Boleh. Dari Kak HLMASLSABJ katanya, izin bertanya dong Kak, bagaimana cara mengetahui kelebihan sendiri untuk bermanfaat ke sendiri ataupun ke orang lain? Mungkin bisa dijawab ya Kak. Silakan. Oke, siap. Oke, aku izin untuk menanggapi dari pertanyaan itu. Terima kasih yang udah bertanya. Gimana sih cara kita untuk mengetahui kelebihan kita? Wah, ini gampang banget teman-teman yang perlu kita ketahui. Dimulai dari apa? Hal yang kita sukai. Itu dari aku. Hal yang kita sukai teman-teman semua, itu merupakan bisa jadi kelebihan kita. Aku nggak percaya ya, ada orang di dunia ini yang nggak punya kelebihan. Aku nggak percaya, karena aku yakin setiap orang itu pasti punya kelebihan. Aku yakin Allah Subhanahu Wa Taala itu, Tuhan itu menciptakan setiap manusia pasti ada kelebihan. Tapi kita aja yang nggak sadar bahwa itu adalah kelebihan dari diri kita. Gitu. Kayak contoh kecilnya nih ya, ada orang yang kayak, Rama banyak banget sih kelebihannya, tapi aku nggak tahu kelebihan aku apa gitu. Itu bisa dimulai dari hal yang kamu sukai. Sebagai contoh, orang ya pinter ngomong misalnya, banyak organisasinya, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa asing, bisa ini dan sebagainya. Pasti mau apa tuh? Padahal dia tuh suka ngegambar, suka ngelukis, keren nggambarnya. Teman-teman semua itu ada suatu kelebihan yang kalian punya. Itu teman-teman semua. Jadi jangan jangan merasa bahwa kalian standar kelebihan orang lain itu disamakan dengan standar kelebihan kalian. Karena itu sangat beda gitu teman-teman semua. Jadi silahkan cari kelebihan itu dari hal yang kalian sukai. Gitu. Kayak tadi, kalian suka ngegambar, jadikan kelebihan itu. Jadikan hal yang kalian suka itu sebagai kelebihan kalian. Atau misalnya kalian suka ngomong di depan umum, suka public speaking, silahkan jadikan public speaking sebagai kelebihan kalian. Atau misalnya contoh lainnya ya, kalian di olahraga nih, cukup banget main bulu tangkis, cukup banget main futsal. Nah itu tuh kelebihan kalian. Hal yang kalian sukai adalah kelebihan yang kalian punya. Karena nih, setelah kalian tahu kelebihan yang kalian punya, dan kelebihan itu adalah hal yang kalian suka, apakah nggak akan enjoy kalian lakuinnya? Enjoy kan? Pasti enjoy. Kalian suka futsal, aku suka futsal, jago juga dengan futsalnya dan sebagainya. Itu pasti jadi kelebihan kalian juga. Selama kalian menjalani hal itu, kalian pasti enjoy, dan ini pasti value diri kalian juga akan meningkat secara drastis gitu. Karena kelebihan yang kalian punya juga hal yang kalian sukai gitu. Jadi tipsnya satu, silakan cari hal yang kalian sukai. Boleh di next. Terima kasih untuk jawabannya Kak. Pertanyaannya udah dijawab. Ini ada yang bertanya lagi, gimana? Mau dijawab atau enggak? Oke, boleh. Yang bertanya aja. Ini dari Kak Shift_NRFLH, katanya, Kak Nafila, akhir ini aku sering insecure melihat teman-teman yang lain termasuk Kak Nafila. Jujur aku rasa ini gak nyaman banget karena kita hendak memulai sesuatu. Lanjut, karena selalu membandingkan kesuksesan diri sendiri dengan orang lain. Gimana cara mengatasinya Kak? Bisa dijawab ya Kak, silakan. Oke, teman-teman semua. Ini juga kalau menurut aku, terima kasih yang udah bertanya. Aku juga mengerti dan secara singkat padat dan jelas ya. Takutnya ini beres juga karena waktu live itu kan 60 menit ya teman-teman. Walaupun tadi kita mulainya. Membandingkan diri kita dengan orang lain itu nggak akan ada habisnya teman-teman. Aku nggak akan langsung mulai, tapi sebagai pembukaan dari jawaban atau menanggapi pertanyaan itu ya. Membandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih sukses itu nggak akan ada habisnya. Kalau kita nggak ada action dalam diri kita ngelihat bahwa, oh iya, aku tahu kelebihan kita apa,
aku tahu hal yang keren dalam diri aku itu apa. Tapi pas aku lihat ke orang lain, wah orang itu lebih keren ternyata, orang itu lebih bagus. Enggak deh, aku insecure gak jadi. Teman-teman, mau gimana kalian akan berkembang? Mau gimana kalian punya kemampuan yang lebih keren? Gak akan. Kalau kalian terus ngebanding-bandingin, gak ada action, gak akan ada perubahan. Jadi yang harus kalian lakuin, di saat kalian merasa insecure kayak gitu, tanamkan dalam diri kalian, orang lain bisa. Kenapa kita nggak bisa? Gitu. Orang lain bisa. Kenapa kita nggak bisa? Terus kalian dari insecure, oke, boleh insecure kayak ngeliat, oh itu keren ya sih. Tapi itu jadi motivasi dari diri kalian. Ibarat kalau tungku api tuh ya, itu ibaratnya api, pemacu api buat muncul semangat membara dalam diri kalian gitu. Jadi jangan dijadiin bahwa kelebihan orang lain malah jadi penghambat untuk kita, bukan. Maka itu harus dijadikan pemacu kalian gitu. Gimana caranya aku juga bisa jadi orang itu. Itu sih teman-teman. Jadi dijadikan motivasi dari diri kalian. Kita lanjut ya. Tadi karena ada beberapa pertanyaan juga, aku tanya dulu. Terima kasih Kak. Ini kita mau lanjut pertanyaannya lagi atau gimana Kak? Ya kita lanjut pertanyaan lagi aja yang reply kalau ada. Kalau tadi nggak salah ada deh. Oke, berarti kita lanjut aja dari. Iya. Kayaknya bisa jadi pertanyaan dari aku sih ya Kak. Pertanyaan Ya, boleh. terakhiran dari aku. Untuk aku dari aku sih, contohnya gitu Kak, peran pemuda sebagai agen perubahan itu contohnya seperti apa? Itu pertanyaan terakhir. Boleh diulang tadi nggak? Kedengeran banget. Iya. Contoh-contoh peran pemuda sebagai agen perubahan. Yang lebih spesifiknya gitu Kak, contohnya. Silakan. Contoh. Boleh diulang lagi tadi kayaknya suara internet kamu delay deh. Pertanyaannya untuk contoh-contoh peran pemuda sebagai agen perubahan. Oke. Contoh-contohnya. Kita ini udah masuk ke pertanyaan terakhir. Oke, teman-teman semua. Cara suara saya terdengar tidak ya? Halo? Halo, moderator? Kedengeran. Oke. Oke, kita mulai ya. Contoh atau hal yang perlu kita lakukan menjadi agen perubahan itu seperti apa? Itu kalau dari aku contoh kecilnya itu bisa dibagi menjadi, kalau dari diri aku sendiri adalah ada ibaratnya ada tiga gitu. Kenapa ada tiga? Yang pertama itu yang bisa kita lakukan jadi agent of change atau agen perubahan itu adalah yang pertama satu, untuk diri kita sendiri dulu. Itu teman-teman semua. Untuk diri kita sendiri itu sebagai contohnya kayak ya kita untuk agen perubahan itu untuk diri sendiri itu kita tahu kelebihan dan kekurangan kita, maka dari itu kita bisa meningkatkan kelebihan kita sendiri gitu ya. Maka dari itu dari kelebihan kita punya kita bisa menutupi kekurangan kita itu. Yang kedua yang bisa kita lakukan itu dengan diimplementasikan dengan orang-orang di sekitar kita yang dekat, orang-orang yang dekat dengan kita. Itu misalnya dengan orang-orang yang dekat dengan kita bisa akan membawa impact baik, membawa hal-hal yang baik kepada teman-teman kita, bisa ditempatkan kita bisa jadi inspiratif bagi mereka, bisa menjadi membagikan inspirasi bagi mereka, inspiratif gitu, memberikan motivasi untuk teman-teman kita sekalian gitu. Itu cara yang kedua. Jadi ada yang untuk diri kita, ada orang-orang terdekat kita. Lalu yang ketiga, setelah dimana kita bisa menjadi agent of change bagi diri kita, bagi orang-orang terdekat kita, maka kita bisa digolongkan yang ketiga, itu teman-teman semua. Maka yang ketiga itu adalah untuk
global, secara global gitu, secara menyeluruh. Secara global menyeluruh, baik orang yang dikenal, baik orang yang nggak dikenal, itu kita bisa menempatkan hal-hal baik tersebut, gitu teman-teman. Jadi apa contoh ataupun cara ya yang bisa kita lakukan itu ada 3 tadi. Kalau contohnya tadi udah aku jelasin juga ya sebelumnya. Contohnya tadi kalau misalnya kita punya adik, kita bisa jadi kakak yang baik untuk adik kita gitu. Kalau misalnya kita punya teman, kita bisa menjadi teman yang baik untuk teman kita sendiri gitu. Dan kita punya diri kita sendiri dan kita bisa membawa hal yang baik untuk diri kita sendiri juga gitu teman-teman semua. Gimana nih? Suara saya terdengar tidak? Terdengar Kak. Oke. Terima kasih untuk semua jawabannya yang Masya Allah keren banget dan sangat menginspirasi aku dan teman-teman semuanya. Makasih juga buat materi yang semoga bermanfaat buat kita semua. Sebelumnya Kan pernah nanya nggak sih, kamu ada berapa yang lihat? Kita penutupan, mungkin aku sama teman-teman mau minta saran dan tips and tricksnya gitu dari kakak sendiri. Seperti apa? Silakan tips and apa sih tips and trick yang bisa kita lakukan teman-teman semua yang menjadi agent of change, membawa hal-hal yang baik untuk diri kita sendiri. Tips dan triknya adalah aku langsung mikir ya, aku dari yang ada di pikiran aku aja. Ada 3. Kita simpulin 3 aja. Menjadi agent of change, membawa hal yang baik bagi diri kita itu ada 3. Yang pertama, tips dan trik mindset teman-teman semua. Silahkan tanamkan di dalam pikiran kalian masing-masing, mindset kalian hal-hal yang positif. Setelah dimana hal-hal positif, kita berhusnuzon gitu. Baru yang kedua, kita action gitu teman-teman. Dengan apa? Dari pemikiran kita yang udah kita rangkai gitu teman-teman. Dari udah kita mindsetnya kita diatur, ditata, ada actionnya. Lalu yang ketiga, kita ikhtiar, yaitu usaha dan doa. Dimana kalau berusaha ikhtiar itu kita menikmati setiap proses yang ada gitu. Dan gak lupa juga di balik kita berusaha, kita juga harus tetap berdoa gitu teman-teman. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Ada 3. Tata mindsetnya dengan baik, lakukan actionmu, dan yang ketiga silakan untuk berikhtiar. Gitu dari aku. Makasih banyak Kak. Asli sangat-sangat bermanfaat banget buat aku dan teman-teman semuanya. Dan untuk sesi selanjutnya yaitu acara terakhir yaitu penutupan. Aku makasih banget buat Kak Nafila yang udah berkesempatan hadir meluangkan waktunya di acara ini pada malam hari ini. Aku terima kasih banget. Dan makasih juga buat para teman-teman semuanya yang udah mau hadir. Ya. Boleh nggak nanti kalau misalnya udah beres di SS ya yang nonton itu hasilnya berapa orang? Nanti kirimin saya. Ya Kak. Aku minta maaf juga kalau misalnya selama acara mungkin aku ada salah-salah kata atau perilaku atau banyak kesalahan lainnya karena ya itu. Gak apa-apa, aku juga maaf ya banyak sinyalnya tadi ngeganggu. Iya, nggak apa-apa kok Kak. Nggak terduga juga tadi soalnya. Kamu dipanggilnya siapa? Dipanggilnya siapa? Aku dipanggil Intan. Tantan juga boleh. Oh, oke. Ya. Sukses ya buat baca podcastnya. Semoga untuk kedepannya bisa lebih keren dan hebat lagi. Iya. Amin. Terima kasih banyak Kak. Mungkin kalau misalnya ada yang boleh nggak nih Kak DM? Boleh banget nih teman-teman semua. Makasih banyak Kak. Oke, siap. Lantar pulang gimana Kak? Ya enggak lah. Oke, terima kasih ya. Ya, aku juga makasih banyak Kak. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih untuk moderator yang cantik ini untuk Intan. Semoga kita semua selalu semangat untuk bersinergi, meningkatkan value diri. Oke, bye-bye. Saya izin mas dulu ya. Mungkin kamu nanti menutup dulu kegiatan. Oke, siap. Bye-bye. Ya. Kita ketemu di lain waktu ya, Kak. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah berkesempatan hadir pada malam hari ini, meluangkan waktu di acara pada malam hari ini. Aku sebagai moderator pada acara malam hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak salah-salah kata atau ada hal-hal lain yang terjadi di acara hari ini. Untuk lebihnya, itu
atas yang di atas. Jadi udah segitu aja deh. Aku mau pamit undur diri dulu ya. Oh ya, sebelum itu aku mau ngingetin kalau besok juga ada acara talk show di Ngoceh Podcast. Jamnya sama, jam 8 buat kalian. Jangan lupa join juga ya. Oke, bye-bye semuanya. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat menjalankan aktivitas dan selamat yang masih ngantuk atau yang udah ngantuk bisa tidur dulu ya. Dadah. Aku mau SS dulu deh.